Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Tidak benar. Tidak benar? Iya, karena bisa diuji sama dengan dokter psikolog. Bukan wewenang saya mengatakan, karena kecuali Ibnu ini adalah termasuk orang yang punya ingatan yang luar biasa. Sama Peggy yang sekarang. Oke, pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam. Itu belum bisa kita ungkapkan di sini ya, karena itu menjadi senjata kami di pengadilan nanti. Ya, di kesempatan video kali ini kita akan melihat seperti apa orang-orang yang menuding Peggy Setiawan dan meyakini bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Nah, orang-orang ini itu sekarang mulai terbongkar ya, bahwa mereka pernah terkena masalah juga. Jadi seakan-akan borok mereka ini dibongkar. Maka dari itu kita akan bahas di segmen video kali ini. Sebelumnya di video kali ini kita juga di sini menampilkan adanya ini ya, kabar bahwa sutradara film Vina Cirebon ini selain merilis film Vina, dia juga kabarnya akan membuat ataupun merilis film yang mana judulnya itu Dunia Nyata Peggy Setiawan. Apakah judul ini akan dirubah lagi nanti? Intinya di sini akan membuat film khusus untuk menceritakan kisah hidup Peggy Setiawan. Karena hingga saat ini banyak masyarakat pula yang tidak percaya bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki, karena dari segi bukti-bukti seperti yang kita ketahui ya, tidak begitu kuat ya, tidak cukup bukti sebenarnya untuk menahan Peggy Setiawan. Nah, sebelumnya di sini kita akan lihat terlebih dahulu siapa yang dimaksud oleh Hotman Paris mengenai adanya oknum pengacara yang ikut campur dalam masalah ini ya. Nah, mungkin kalian akan paham nanti nih, apalagi yang sudah nonton channel ini sebelumnya, kan saya sudah membuat berita-berita mengenai perseteruan Hotman Paris dengan pengacara lagi. Maka dari itu di sini akan terbongkar ya. Oke, kita akan dengarkan terlebih dahulu di sini apa kata Hotman Paris mengenai oknum pengacara tersebut. 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai. Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengasih keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon. Tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Ya, mungkin kalian sudah paham ya siapa yang dimaksud oleh Hotman Paris ini. Banyak netizen yang menduga-duga bahwa di sini Farhad Abbas atau Rasman ya. Nah, sebenarnya di sini Farhad di sini tidak mungkin ya, tidak mungkin ini yang dimaksud oleh Hotman Paris. Kenapa? Karena sebelumnya perseteruan Hotman Paris ini versus Rasman sebenarnya. Dan di sini kan kabarnya yang dipecat klien ya. Jadi waktu itu ya memang beritanya adalah ketika perseteruan Hotman Paris di sini dengan Rasman Nasution itu waktu pengacara Rasman Nasution ini menjadi pengacaranya Dr. Richarli pada waktu itu. Nah, ketika di sini Dr. Richarli sudah tidak memakai pengacara Rasman Nasution, kemudian Rasman ini melihat nih kebersamaan Hotman Paris dengan Dr. Charlie. Jadi seolah-olah di sini Hotman Paris ini merebut kliennya. Maka dari itu, dari sinilah kesalahpahaman itu terjadi. Mereka berseteru. Dan kabarnya juga dari KAI, Kongres Advokat Indonesia, itu memang kabarnya sudah memecat Rasman
dari KAI ya, Perkumpulan Para Advokat. Tetapi di sini Rasman Nasution ini yang membantah bahwa dirinya itu dipecat, tetapi mengundurkan diri dan dia sekarang ke organisasi lain seperti itu. Dan sebelumnya juga memang ijazah dari Rasman ini sebagai pengacara itu kan diragukan ya. Entah itu kebenarannya seperti apa, yang pasti itu akan ada kelanjutannya di beberapa berita, kalian bisa cek sendiri ya. Yang pasti di sini banyak juga yang heran kok bisa muncul lagi kayak gitu kan. Mungkin ya tidak terbukti atau kayak gimana, kalian bisa cek sendiri. Kemudian di sini yang dibongkar lagi juga ada dari pengacara ini yang masuk TV One yang tidak mempercayai pengakuan Ibnu nih. Kita lihat nih, apa yang pernah menjerat dia padahal dia juga pernah terkena masalah. Oh, 1000% itu tidak benar. Tidak benar? Iya, karena bisa diuji sama dengan dokter psikolog. Bukan wewenang saya mengatakan, karena kecuali Ibnu ini adalah termasuk orang yang punya ingatan yang luar biasa. Sudah 8 tahun yang lalu. Pak Frederick ini tidak mempercayai ingatan Ibnu bisa seingat itu 8 tahun. Berarti kalau begitu ingatan Aib juga selama ini ya masih ingat menuding Peggy Setiawan itu tidak berlaku dong gitu ya. Berarti harus dibebaskan dong Peggy Setiawan kan itu ya. Harus masuk itu juga. Ya di sini seolah-olah Frederick ini tidak mempercayai ingatan Ibnu 8 tahun yang lalu, sedangkan Aib kok bisa dipercaya ingatan dia 8 tahun yang lalu, kan ini aneh. Bahkan di sini ternyata praktisi hukum Frederick Yunadi ini pernah juga dianggap ya merintangi penyidikan KPK sehingga dia ditangkap. Nah, ada artikelnya guys, jadi kalian bisa cari sendiri. Intinya orang-orang yang tetap kekeh ya dengan Peggy Setiawan bahwa Peggy ini bersalah, ya mulai sekarang mereka terbongkar masalah-masalahnya guys. Nah ini ya gambar-gambarnya ketika memakai baju oranye. Jadi dia pernah dianggap merintangi penyidikan KPK. Apakah ini balas dendam atau enggak? Ya itu adalah asumsi netizen ya. Yang pasti di sini artikel-artikelnya ada, bukan hoax ya, beserta bukti-buktinya. Kalian bisa cari apa yang saya bahas barusan. Kemudian Saka Tatal di sini mengaku bahwa dia tidak mengenal ya yang namanya Peggy Setiawan ketika diperlihatkan dalam foto-foto yang diperlihatkan polisi, karena sebelum menangkap Peggy Setiawan kabarnya ini kan mendatangi Saka dulu, tetapi diperlihatkan oleh polisi foto-fotonya itu ya bukan Peggy Setiawan guys, kayak gitu. Kita dengarkan sedikit ya. Ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Iya, boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya ke... Oh, foto yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Yang Peggy yang sekarang itu beda jauh sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak polisian. Nah dari sini pengakuan dari Saka Tatal juga mulai didukung oleh netizen ya. Jika memang kamu benar-benar jujur gitu ya Saka, pasti netizen juga mendukung. Karena kalau kita mengatakan jika Saka Tatal ini benar-benar bersalah, masuk akal nggak sih? Dia sekarang kan sudah dipenjara, sudah bebas nih. Tapi setelah bebas dia masih mengaku ya bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan sebelumnya. Kan ini menjadi pertanyaan ya. Kalau misalnya dia memang benar-benar bersalah, ya mengaku aja, kan udah di penjaranya juga kan udah gitu kan. Kalian pasti bertanya-tanya mengenai hal tersebut kan. Di sini juga kan orang yang ditahan itu awalnya 8 termasuk Saka nih ya, termasuk Saka. Nah, ketika Saka bebas otomatis 7 orang dong kayak gitu ya. Nah, di sini memang ada kabar dari pihak kuasa hukum para tersangka ini bahwa 1 orang lagi itu bukanlah orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Pina, tetapi adalah orang yang memang sudah dipenjara dalam kasus lain sebelum kejadian Pina. Jadi orang yang kasusnya beda ini disatukan seolah-olah dia juga adalah pelaku yang terlibat dalam kasus Pina dan Eki ini. Padahal dia sudah lebih dulu dipenjara, bukan kasus yang sama kayak gitu guys. Itulah mengapa kalau kita sinkronkan dan cocokkan dengan apa yang dikatakan oleh Hotman Paris sebelumnya. Ketika Peggy Setiawan ini ditanya ke-6 ya para tersangka yang ada di tahanan sekarang. Kenapa ditanyanya ke-6 orang? Katanya kan yang 1 mengatakan kenal Peggy, yang 5 dia mengatakan tidak kenal Peggy ya. Tuh berarti jumlahnya 6 kan. Nah
Sedangkan yang di penjara ini kan kabarnya 7, kenapa yang ditanya cuma 6? Maka dari situlah yang satu itu bukanlah orang yang kasusnya sama. Jadi dia disatukan seolah-olah dia ini adalah orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina, tetapi sebenarnya ya yang terjadi seperti itu guys. Itu beda orang sebenarnya ya. Dia sudah dipenjara duluan yang satu ini, sehingga dia tidak ditanya Peggy Setiawan ini ketika ditangkap kayak gitu. Ini aneh ya, bingung juga sih. Ini sosok Peggy yang sebenarnya. Artinya dia sudah tahu kabarnya nih ya, Peggy yang sebenarnya yang dicari-cari itu siapa, tetapi tidak mau mengatakan inisial ataupun ciri-cirinya. Kita lihat, dengarkan dulu ya. KUHP pasal 184 itu berbicara tentang bukti. Jadi kita melihat di sini bahwa jangan sampai omon-omon, cuma omon-omon. Kenapa? Karena hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Kalau polisi punya saksi, punya bukti, kami juga punya saksi dan punya bukti. Nah, kita akan buktikan itu nanti di persidangan nanti, di dalam pra-peradilan nanti. Atau mungkin abang punya kisi-kisi mungkin bang, siapa Peggy pelaku yang sebenarnya bang? Saya kira itu belum bisa kita ungkapkan di sini ya, karena itu menjadi senjata kami di pengadilan nanti. Artinya Kali-kali ini ya adalah dari tangan kanannya Hercules guys, kayak gitu ya. Nanti kita akan saksikan aja seperti apa hasil penelusurannya ya, untuk membuktikan jika Peggy Setiawan yang selama ini dicari itu berbeda orang kayak gitu ya. Yang pasti di sini ya, orang-orang yang menuding Peggy Setiawan ini tetap bersalah, yang mulai dibongkar beruknya kayak gitu. Oke, semoga saja di sini banyak orang-orang yang bisa membuktikan jika Peggy Setiawan yang saat ini yang seperti dugaan netizen ini tidak bersalah, ya memang sebenarnya tidak bersalah guys.